Assalamualaikum, salam dari kami, siswa-siswi SMAN 77 Jakarta. Kami ingin membagi pengalaman kami selama belajar bahasa Jepang setahun ini. Singkatnya, kami diajak Enda Sensei untuk mengerjakan praktik bahasa Jepang yang menurut kami mempunyai pengalaman dalam kehidupan. Setiap tugas yang sudah selesai, kami kirim ke kantong tugas. Yuk, lihat gimana caranya kami memasukkan tugas-tugas. Nah, setiap tugasnya dikirimkan link ke kami. Link yang dikirimkan kepada kami akan kami buka. Nah, kemudian dalam link tersebut di dalamnya sudah ada kelas-kelas. Kita tinggal memasukkan ke dalam kelas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo teman-teman, nama saya Mutiara Rajmina Indriani dari kelas 11 IPA 2. Tidak terasa, pandemi COVID-19 sudah berjalan selama 1 tahun, yang mengharuskan kita untuk belajar jarak jauh. Tapi tenang aja, pembelajaran online gak kalah serunya dengan pembelajaran offline. Seperti contohnya bahasa Jepang. Pelajaran bahasa Jepang adalah pelajaran yang saya tunggu-tunggu. Yuk kita lihat serunya pengalaman dan sharing teman-teman saya dalam belajar bahasa Jepang. Perkenalkan, nama saya Lisha Akbar dari SMA Negeri 77 Jakarta. Covid ini gak ada habisnya ya. Padahal kita selalu stay at home dan ikutin protokol kesehatan. Tapi tetap, di saat yang harusnya kita bisa bebas berekspresi, kita malah dipaksa untuk selalu berdiam diri di rumah dan menghindari kerumunan. Tidak bisa bertemu teman, apalagi bertemu teman baru. Tapi tetap, ada hal positif yang bisa diambil. Kalau aku sih, dengan belajar bahasa Jepang bersama Enda Sensei, tiap materinya selalu ada video-video yang dikemas secara menarik, dan tentunya ada praktik yang bikin kita langsung ngerti. Udah banyak banget karya yang kita bikin. Nih contohnya. Minasan, Erisha desu. Tearai densu kyoku. Hajimemashite, yoroshiku shite, yoku nawashite, o inori shite, onaji dai de, igiri shimete, let's wash your hands, wash your Katsu ni tamojimashou. Menjaga lingkungan sama dengan menyelamatkan bumi. Ya, warimashita. Terima kasih semua sudah melihat presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Arigatou gozaimashita. Arigatou. うちから学校までどのぐらいですか？ 30分ぐらいです。大変ですね。そうね。じゃあ、またね。はい。バイバイ。 Gimana? Seru kan? Dengan begitu, aku tidak buang-buang waktu secara percuma dan selalu semangat untuk berkarya. Karena aku tidak ingin menjadi yang tidak ternilai. Buat teman-teman, selalu semangat. Terima kasih. Minasan, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Ciara Revana Anggraini dari SMA Negeri 77 Jakarta. Tahun 2021, tadinya saya berpikir COVID sudah tidak ada. Tapi ternyata masih ada. Sedih juga harus terus ada di rumah, tanpa boleh ke sekolah seperti biasa, berpergian, atau cari pengalaman di luar. Namun demi kesehatan, saya siap ikuti aturan. Melakukan banyak kegiatan dari rumah, dan belajar jarak jauh dari rumah. Di antara banyak pelajaran di sekolah, pelajaran yang paling saya suka adalah pelajaran bahasa Jepang. Ada banyak aktivitas yang dipelajari. Jika materi dan latihan soal sudah selesai, biasanya Enda Sensei memberikan praktik yang bikin kita tertantang. Enda Sensei pernah membuat lomba karya video dan lainnya. Kami senang, apalagi yang menang mendapatkan hadiah. Di antara tugas yang diberikan, materi yang paling saya suka adalah tema sekolah dan kebersihan. Karena siswa diberikan tugas membuat poster kreatif mungkin dan membuat video pelafalannya yang ada di poster seperti ini. Tosho shitsu wo kirei ni shimashou. Nanti jika posternya terpilih, akan diberikan reward oleh sensei. Nah, kami jadi banyak karya.
Tapi sayang sekali, kok tidak ada yang menantang kami untuk lomba kreativitas antar sekolah ya? Padahal banyak yang bisa dilakukan loh dari rumah. Saya menghayal ada yang menantang kita untuk saling lomba dalam karya antar sekolah. Demikian pengalaman pembelajaran bahasa Jepang dari saya, Ciara Revana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan, nama saya Jennifer, siswa dari SMA Negeri 77 Jakarta. Untuk saat ini, COVID ternyata masih mewabah, padahal sebenarnya saya dan teman-teman sudah sangat ingin bersekolah lagi. Kami rindu belajar langsung dari guru-guru dan bertemu teman-teman di sekolah. Sayangnya, kesempatan ini belum bisa kami nikmati lagi. Belajar jarak jauh bagi kami memang enak, karena kami tidak perlu repot keluar rumah. Mengakses pelajaran juga sangat mudah, hanya dengan membuka HP atau laptop. Tetapi tak jarang kami mendapati kesulitan dalam pelajaran, yang seringkali menuntut kami untuk mencari penyelesaiannya sendiri. Banyak cara yang dilakukan guru-guru di sekolah kami. Salah satunya adalah dalam pelajaran bahasa Jepang. Enda Sensei sering sekali membuat dahi kami berkerut untuk suatu tantangan, tetapi tetap kami lakukan dengan semangat. Dengan tantangan tersebut, kami jadi lebih mengetahui manfaat materi yang diberikan. Kegiatan jarak jauh bahasa Jepang cukup membuat kami menjadi terbiasa dengan berkreasi. Biasanya, setelah kami memahami materi yang diberikan, kami diminta membuat sesuatu. Di antara tema-tema yang sudah pernah diberikan, saya punya satu tema yang paling saya sukai, yaitu tema wisata. Saya sangat menyukai tema wisata, karena saya sendiri sangat menyukai kegiatan traveling, baik bersama keluarga atau teman. Berikut contoh video saya serta teman-teman tentang tema wisata. Konnichiwa minasan, Jennifer desu. Watashi wa Boguru e ita koto ga arimasu. Yama ni nobotta koto ga arimasu. Taihen deshita. Konnichiwa, hajimemashite. Watashi wa Dara desu. Dari 77 Koukou no 11 nensei desu. Watashi wa Jogja e ita koto ga arimasu. Merapi Kazan o mita koto ga arimasu. Merapi Kazan wa kirei deshita. Arigatou gozaimasu. Nah, teman-teman, walaupun di rumah kita tetap bisa berkarya loh. Oleh karena itu, teman-teman harus tetap semangat ya. Sampai di sini saja dari saya. Selamat tinggal dan salam sehat semuanya. Nama saya Nazla Zikra, siswi SMA Negeri 77 Jakarta. Tahun lalu, baru 1 semester lebih saya merasakan asiknya belajar secara tatap muka. Namun, tiba-tiba pemerintah memberitahu bahwa akan diadakannya PSBB dan mengharuskan kita untuk melakukan pembelajaran secara daring. Ternyata tahun ini, kita kembali melaksanakan pembelajaran secara daring. Padahal ketika sekolah tatap muka, banyak hal yang dapat kami pelajari dan juga dapat bertemu dengan guru serta teman lainnya. Kami hanya bisa menjaga diri, mengikuti protokol kesehatan, dan juga tetap semangat. Saat sedang sekolah, saya sangat semangat ketika pembelajaran bahasa Jepang dimulai, karena Sensei Enda selalu memberikan materi yang lengkap, metode pembelajaran yang seru, dan juga di akhir materi Sensei selalu memberikan tugas praktek seperti berikut. Berikut ini ialah contoh membuat video praktek tentang ruangan-ruangan yang ada di rumah. Watashi no uchi o shoukai shimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dia Jindea dari SMA 77 Jakarta. Di video kali ini aku ingin berbagi pengalamanku belajar bahasa Jepang dari rumah. Stay tune ya! Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kondisi di tanah air masih belum kunjung membaik akibat dari lonjakan kasus positif COVID-19. Hari demi hari kita jalani di rumah saja. Dan sudah tidak terasa, hampir 2 tahun kita menaati protokol kesehatan dan menjauhi kerumunan.
Terkadang timbul rasa bosan tersendiri akibat bingung harus melakukan apa. Namun, aku selalu bersemangat kembali karena Enda Sensei selalu saja memiliki ide cemerlang dalam setiap pembelajarannya. Setelah penjelasan materi, Enda Sensei selalu memberikan tugas praktek atau membuat suatu karya yang berhubungan dengan materi tersebut. Ingin tahu salah satu karyaku di dalam pelajaran bahasa Jepang? Ini dia. Nah, ini dia yang merupakan salah satu karyaku, hasil kolaborasi dengan Yola dan peliharaannya, yakni kucing Kuki, juga Radinda dan peliharaannya, yakni Loli dan Meg. Aku sangat senang sekali dengan materi hewan peliharaan ini karena selain aku dapat berkomunikasi dengan kedua temanku, aku juga dapat mengetahui bagaimana kabar dari hewan peliharaan mereka yang sangat menggemaskan. Terima kasih Enda Sensei, semoga Enda Sensei selalu dalam keadaan yang sehat dan juga semangat untuk mengajar. Sekian video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ohayo gozaimasu. Perkenalkan, nama saya Agnes Alvinia, siswa SMA N77 Jakarta. Selama menjalani 1 tahun home learning di kelas 11, pandemi COVID masih ada di Indonesia. Padahal saya dan teman-teman saya sudah sangat ingin bersekolah lagi, supaya kami bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dengan guru dan teman secara langsung. Sayangnya, kesempatan ini belum bisa kami nikmati lagi. Belajar jarak jauh bagi kami memang menyenangkan karena tak perlu repot untuk keluar rumah. Tapi tak jarang, kami mendapati kesulitan dalam pelajaran yang membuat kami berpikir penyelesaiannya sendiri. Banyak cara yang dilakukan guru-guru di sekolah kami, salah satunya dalam pelajaran bahasa Jepang. Enda Sensei sering membuat tugas yang tak jarang sulit untuk dikerjakan, tapi kami tetap berusaha untuk melakukannya. Karena itu, kami ingin tahu manfaat praktik yang diberikan oleh Enda Sensei. Kegiatan jarak jauh bahasa Jepang cukup membuat kami menjadi terbiasa dengan berkreasi. Hal ini merupakan suatu tantangan untuk kami. Setelah kami memahami materi yang diberikan pada tiap tema, biasanya kami diminta untuk membuat sesuatu. Di antara tema-tema yang diberikan, yang paling saya suka adalah tugas kelompok dengan tema bencana alam. Karena menurut saya, tema ini membuat saya lebih tahu tentang jenis-jenis bencana alam, dan saya bisa lebih berhati-hati saat tanda-tanda bencana alam datang. Ini adalah beberapa contoh tugas saya dan teman-teman saya. Sekitar pantai, dan ratusan orang kehilangan tempat tinggalnya. Penanggulangan sebelum terjadinya gempa bumi dan tsunami. Pertama, kita bisa menanam. Lalu kami akan menyebutkan dampak dari Tohaku 2011. Pertama, adanya korban jiwa. Dari data yang ada, peristiwa itu penyebab banjir, antara lain curah hujan yang tinggi, membuang sampah sembarangan, penebangan hutan liar, dan pemukiman di bantaran kali atau sungai. Dampak dari gempa bumi yang pertama, hilangnya nyawa, harta, dan barang berharga. Kedua, rusaknya sarana dan prasarana. Ketiga, memicu terjadinya bencana alam lain seperti banjir. Nah, walaupun kami menjalani hari-hari sekolah kami di rumah, kami tetap masih bisa berkarya. Saya sangat senang karena Enda Sensei selalu membuat kami untuk lebih kreatif dalam mengerjakan tugas. Saya harap apa yang diajarkan oleh Enda Sensei bisa saya terapkan dalam kehidupan saya sehari-hari. Terima kasih Enda Sensei untuk pengalamannya yang tak terlupakan selama 1 tahun ini. Sekian karya-karya yang bisa saya tunjukkan. Stay safe and healthy ya teman-teman. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Quinta Villa Versalihin, kelas 11 IPS 1 dari SMA Negeri 77 Jakarta. Pada masa COVID-19 ini cukup membelenggu kami anak muda, karena kami tetap harus di rumah. Sementara, kami memerlukan tempat untuk menyalurkan bakat. Di masa saya, kami memiliki banyak energi dan pikiran. Namun, jika diam saja di rumah, tentu energi dan pikiran tersebut akan tersumbat. Saya sendiri melakukan banyak kegiatan monoton di rumah, namun saya rasa kurang cukup. Saat di sekolah, saya sangat menunggu-nunggu pelajaran bahasa Jepang, karena saya rasa pelajaran bahasa Jepang sangat menantang saya. Kita melakukan banyak praktik saat pelajaran bahasa Jepang. Tema yang paling saya suka saat praktik tersebut adalah tema hewan peliharaan. Pada tema ini, kami disuruh untuk membuat webcomic tentang hewan peliharaan kita. Di sini saya rasa cukup tertantang, dan saya juga dapat membuat kreasi terbaik saya. Kreasi untuk tugas tersebut akan saya tampilkan di layar. Kreasi-kreasi teman-teman saya juga bagus-bagus, dan hal ini memotivasi saya dan mendorong saya untuk belajar agar membuat kreasi-kreasi saya lebih baik lagi.
Nah, teman-teman, teruslah berkarya walau kita tetap di rumah. Terima kasih. Saya Naura, siswa SMAN 77 Jakarta. Saat ini COVID belum juga usai. Kita sudah lama berdiam diri di rumah, mengikuti peraturan dan protokol kesehatan. Saat harusnya kita bisa berekspresi, COVID malah menghentikan kami sehingga kami harus berada di rumah. Kadang timbul rasa bosan, tapi saya menjadi bersemangat kalau ada pelajaran bahasa Jepang, karena guru kami, Sensei Enda, selalu memberikan materi yang menarik untuk kami pelajari. Setelah materi selesai, kami biasanya diminta untuk praktik. Banyak karya yang sudah kami hasilkan, salah satunya adalah ini. Di sini, kami diminta Sensei Enda untuk membuat komik dalam bahasa Jepang. Tapi sebelum itu, Sensei Enda memberikan tutorial berupa video sehingga kami dapat memahami bagaimana cara membuat komik dalam bahasa Jepang dengan baik. Di sini, energi kita selalu berubah menjadi energi yang positif. Semangat untuk berkarya juga selalu timbul. Sebab kami tidak ingin menjadi yang tak ternilai.